tertulis di Alkitab. Parameter di Alkitab adalah Tuhan menginginkan keselamatan semua orang. Makanya di Wahyu ditulis, sesudah disebutkan orang-orang Israel dimateraikan. Dimateraikan maksudnya bukan itu aja yang selamat ya, karena mereka lah dipakai nanti untuk menginjili bangsa Israel. Dilanjutkan di ayat selanjutnya, maka aku melihat mereka berbaju putih beribu-ribu bangsa. Astaga, hancur mobil saya. Sebentar Pak, ini jatuh ini. Sebentar aku. Beribu-ribu bangsa. Jadi dari bahasa, dari kecil, bangsa besar, bangsa itu orang-orang yang percaya Yesus. Oh bang, oh tolong disambung bangnya ini. Saya ada mobil saya ketimpahan pohon nih. Sebentar. Waduh, bisa ketimpahan pohon pula. Anginnya kencang di sini, makanya ada, bukan pohon sih, apa kayu bedeng-bedeng. Waduh, ini semoga tidak kenapa-kenapa. Teman kita yang Kristen tadi kenapa turun, Dinda Julius? takut ini mungkin ya, takut rohnya meronda-ronda. Oh. Ini jangan bilang kena azab, ini jangan nih. Jangan kita tiru kelakuan Polikardus yang setiap orang kena bencana dibilang kena azab. Bu Uti kena kanker dibilang kena azab, nggak boleh gitu. Ini Bang Wakasid lagi kena bencana loh. Ya mungkin dari Bro Umar ada boleh tambahin. Assalamualaikum buat Bang Aristo dan teman-teman yang baru hadir. Ada Bang Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kunjul. Ya ini untung Bang Wakasid bukan ini ya serangan jantung. Kalau serangan jantung bisa dibikin berjilid-jilid konten sama Bani Kompor. Ya mungkin Bang Umar ada yang boleh sampaikan. Ya gimana mau dibahas? Kata Kristen nggak ada di original teks Codex Vaticanus. Susahnya juga kita, Jul. Ya kalau menurut Bang Zuma ngapain saling menyalahkan, toh sama-sama salah kan gitu. Ya, mungkin dari Bang Aristo ada mau ditambahin? Ya kalau ada si John dinaikkan lagi dek. Kuat Kuat itu lagi narasinya. lagi kuundang lagi dia. Kalau menurut saya sih bahwa yang perlu disampaikan itu ya nggak perlu disampaikan karena tidak tersampaikan juga sih sebenarnya. Sampaikan salam dulu Bang Handi. Assalamualaikum warahmatullahi Disampaikan wabarakatuh. salah. Ya Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tersampaikan ya. Halo Bang. Sorry ini masuk lagi nih. Ya lanjut. Aku udah pindahin nih. Mobil saya Kena berteduh di angin. bawah bedeng-bedeng. Angin kencang, kayunya jatuh kena atap mobil, udah saya pindahin nih. Ranting kecil. Jadi begitu Bang, karena dalil saya adalah 1 Yohanes 4, 7 dan 8. Allah adalah kasih gitu loh Bang. Nah, jadi ibadah sejati, siapa yang mau hidup harus hidup dalam kasih. Masalahnya teladannya nggak ada karena Allah tidak kelihatan karena dia roh. Kasih juga tidak kelihatan, tapi kasih itu dinyatakan oleh Yesus. Artinya siapa mau selamat harus meneladani Yesus. Makanya Roma 10 ayat 9 harus menerima dia sebagai kurios, Tuhan dan juru selamat. Jadi Bang Juma, Bang Akal, kalau tidak menjadikan Yesus sebagai teladan kasih, tidak selamat juga berdasarkan ayat itu. Demikian Abangku. Ya, jadi nabi-nabi gagal jadi teladan ya. Mungkin silakan Bang Zuma. Iya. Kami umat Islam mengimani itu. Ya, kami mengimani bahwa Yesus yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, kami teladani, kami percayai sebagai rasul, sebagai nabi untuk Bani Israel. Itu terkait dengan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Yesus yang dimaksud di sini adalah anak Maryam. Nah, jadi kami umat Islam mengakui itu, mengimani itu. Yang masalah sekarang kami umat Islam itu tidak mengaku sebagai pengikut. Kenapa? Kami dibatasin karena yang menjadi pengikutnya hanya Bani Israel. Kapan kami nyebrang berarti kami adalah serigala nyamar domba. Kami bukan domba, kami bukan Bani Israel. Meskipun keselamatan itu datang kemudian diberikan kepada Bani Israel, Al-Quran menerangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk mereka, Inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku bersama dengan kamu. Ini Allah
Allah Subhanahu wa taala memproklamirkan itu di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah. Lalu apakah kemudian kami kucuk, ikut jadi umat yang bersama dengan Allah yuk? Gak bisa. Kenapa? Karena kaidah yang muncul kemudian, baik yang diajarkan Al-Quran maupun kitab yang diaminkan oleh Bani Israel, mereka didatangkan Nabi dan Rasul memang khusus untuk mereka. Makanya agama Yahudi itu bukan agama syiar. Kenapa? Agama mereka hanya untuk mereka. Taurat hanya untuk mereka. Kaidah-kaidah hukum dari langit hanya untuk mereka. Itu spesial buat mereka. Nah, ini ada di luar mereka yang kemudian nyamar-nyamar menjadi bagian dari mereka. Inilah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Bahkan di dalam Matius 23 nomor 15 jelas sekali dikatakan bahwasanya celaka ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma Yunani menjadi pengikutnya, lalu setelah menjadi pengikutnya menjadi orang neraka, setelah diproklamirkan sebagai orang neraka, memang ternyata dia 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Saya katakan kepada saudara, sejahat-jahatnya orang Farisi, dia tidak pernah melantik seorang nabi menjadi Tuhan. Sejahat-jahatnya orang Farisi, mereka tidak pernah mengajarkan Tuhan mereka itu, yaitu Hasem atau Adonai, menjadi makhluk lalu kemudian mati dan bangkit kembali. Sejahat-jahatnya, mereka tidak pernah menyembah esensi yang kemudian diajarkan oleh orang Farisi itu. Tapi korbannya, yang tadi yang saya maksud, korbannya antar sekte saling ribut, itu adalah menuhankan Tuhan yang dilantik, manusia yang dilantik oleh orang Farisi ini menjadi Tuhan. Ini bang, jadi kuncinya adalah yang pertama, domba itu adalah Bani Yakub. Kita bukan domba, kita bukan Bani Yakub, kita bukan hasil dari poligami Yakub dari keempat istrinya. Dari hasil poligami Yakub, 4 istri melahirkan 12 anak, dan 12 anak inilah yang disebut 12 suku Bani Israel. Dan yang disebut domba adalah keturunan daripada ke-12 Bani Yakub ini. Dan kita bukan dari sana. Jadi kita nggak boleh nyamar-nyamar. Kalau nyamar, kita kena terhadap nubuatan Yesus. Waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Nah, ini yang terjadi sekarang. Siapa di antara Yahudi dan Kristen yang menyamar menjadi Bani Yakub? Apakah Yahudi yang nyamar menjadi Bani Yakub atau Kristen yang nyamar menjadi Bani Yakub? Hanya akal sehat yang bisa menjawab itu. Silakan yang lain. Oke, di sini sudah ada Bang Kopi Etanea ya, dari Kristen juga. Dan di sini mohon maaf bagi teman-teman yang antri naik ya, saya batasi maksimal yang Muslim 6 aja di atas, biar ada 3 slot buat teman-teman Kristen. Ya mungkin dari Bang Etanea dulu, ada mau yang disampaikan mengenai bahwa sebenarnya teman-teman yang percaya bahwa sekarang mereka ini pengikut Yesus, ternyata mereka ini nggak ngikut Yesus. Silakan Bang Etanea. Baik. Syukran. Shalom, selamat siang semua. Kalau soal tentang iman Kristen itu kami sudah selesai ya. Kami sudah selesai. Kalau soal teman-teman Muslim masih memilih untuk berpolemik ya, itu urusan teman-teman lah. Cuman yang menjadi pertanyaan itu, teman-teman mengklaim bahwa Islam adalah agama penyempurna, bahkan Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Itu tidak ditemukan tuh di Al-Quran itu sendiri. Kalau memang ada ayatnya bisa ditunjukkan gitu. Itu aja sih. Oke, Kalau mungkin mungkin Bang ada yang bisa Wekasi ada jawab. mau ditambahin? Kalau ada yang bisa jawab ya, Oh iya ya. tolong tunjukin Boleh Bang, boleh. ayatnya. Ini siapa sekarang? Bang Wekasi, silakan Bang Wekasi. Oke. Tadi Abang bilang Kristen sekarang tidak mengikut Yesus, tidak mengikut Yesusnya di mana Bang? Bisa didetailkan biar aku jawab sedikit Bang. Halo Bang Akal.
ya nggak seperti tadi Bang Zuma sampaikan gitu, bahwa kalian ini sebenarnya ya cuman mengklaim sebagai pengikut Yesus, padahal bukan. Nah, jadi begini Bang, Yesus tak pernah bawa ajaran baru ya. Dia hanya menyatakan fundamental dari hukum Taurat, kitab para nabi yang secara material itu untuk orang Israel tadi sudah diakui Bang Juma, tapi yang esensinya buat orang-orang, tetapi tetap melalui dia. Nah, itu yang kita lakukan Bang. Nah, jadi kenapa saya katakan demikian? Karena misalnya saya baca itu Yesus pergi dari satu rumah ke rumah yang lain. Aku udah sering menceritakan ini. Akulah Tuhan dan Juru Selamat. Ini Tuhan ya, kurios. Tapi kalau rotimu ada dua, saudaramu lapar, kasih dia satu ya. Masuk di rumah pelacur, jangan melacur lagi ya. Kalau bajumu ada dua, saudaramu kedinginan, kasih dia satu. At all pengajaran Yesus about love. Karena kenapa? Kata Yesus begini, hukum Taurat dan kitab para nabi terletak pada kedua hukum itu. Apa itu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap budimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Hukum kedua yang sama dengan itu, bukan hierarki, artinya sama, adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Makanya selalu diperkuat, Tuhan Yesus selalu berkata, selalu berkata, kamu akan dikenali bila kamu saling mengasihi. Kenapa? Karena ternyata saya renungkan kok, kenapa sih ya action of love, bukan action of ritual dan simbol-simbol. Kenapa? Sesudah saya dalami, saya diarahkan ke Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika pemulung tadi yang saya kasih makan, dia makan, kalau dia mati tubuhnya jadi tanah, jiwanya nanti akan dihakimi, rohnya kembali kepada yang punya. Artinya secara tidak langsung, saya yang baik itu, mengasihi itu, ketika kulakukan kepada manusia, saya telah melakukannya kepada Tuhan. Nah, itulah pengikut Yesus, seperti itu Bang. Dan lagi-lagi harus ada teladannya, karena Yesuslah yang sempurna melakukan kasih, begitu loh Bang. Artinya, walaupun abang beriman berritual, kalau tidak Yesus menjadi teladan abang pun tidak selamat. Misalnya, Bang Juma mengatakan kami mengikut Yesus. Yesus berkata, dia selalu berpesan dari narasi-narasinya, monogami. Sementara yang abang lakukan poligami misalnya, harus memaafkan. Sementara yang abang lakukan enggak, mata ganti mata, gigi ganti gigi, yang adalah hukum positifnya Israel malah dilakukan. Begitu sih Bang, singkatnya. Boleh yang lain sambung. Oke, silakan dari Bang Zuma kembali. Ya, jadi Islam nggak ikut tadi dibilangkan karena kita tidak mengasihi. Baik. Saudara Kristen kita ini belum lolos untuk mendudukkan diri mereka sebagai domba. Yesus mengajarkan kasih, yes. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia, yes. Yesus ajarkan, Yesus praktekkan. Bahkan di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Yes dan yes. Yesus mengajarkan kasih. Sekarang permasalahannya adalah Anda bukan domba, itu dulu. Pecahkan telur itu dulu. Anda bukan domba. Sebuah sekolah mengajarkan kebenaran, mengajarkan matematika, mengajarkan fisika, kimia. Anda bukan siswa dari sekolah itu, kemudian Anda juga memahami matematika, fisika, kimia. Apa artinya? Orang ujian, naik kelas, terima rapor, Anda kagak. Kenapa? Anda tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah tersebut. Anda bukan domba. Anda bukan Bani Israel. Itu dulu, pecahkan telur itu dulu. Jadi kalau Anda hanya membawa narasi ajaran kasih, kami pengikut, ya inilah yang disebut serigala, nyamar. Itu dulu poinnya. Kami tahu, barulah kemudian kita kupas isinya. Kasih itu apa? Kasih kepada Tuhan, baca Yosua 22 nomor 5. Baca Ulangan 18 nomor 1. Baca, itu kasih. Kasih kepada Tuhan adalah mengimani aturan Tuhan dan membuktikan iman itu dengan mempraktekkan. Baca Ulangan 6, baca Ulangan 4. Supaya Anda paham, saudaraku. Kasih itu adalah taat, berserah diri, tunduk kepada aturan-aturan mainnya Tuhan yang dibawa oleh para nabi. Itu namanya kasih. Satu. Kasih kepada manusia, Yesus yang ajarkan, jangan Bang Suma. Kasih kepada manusia adalah mengajarkan manusia tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, meski yang paling terkecil. Dengan demikian, orang itu akan mendapatkan tempat tertinggi di atas kerajaan langit. Matius 5 nomor 19. Jadi kalau Anda kasih,
Ya, contohi ajaran Yesus. Apa itu? Mentaati segala ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada dia, baik ketetapan hubungannya dengan Tuhannya ataupun ketetapan hubungannya dengan sesama manusia. Itu baru kasih, Bung. Include di sana. Kasihnya pada manusia dan pada Tuhan adalah ketaatan kepada aturan main yang didatangkan oleh Tuhan kepada para nabi. Jadi kalau hanya kasih, memaafkan, memberi makanan, kasih Indomie, memberikan lagu puji-pujian, itu bukan kasih itu. Itu bukan kasih. Yang dimaksud kasih adalah mentaati perintah Tuhan dan kasih kepada manusia, mengajarkan manusia mentaati aturan Tuhan. Mengelus-elus anak ketika pagi hari, mengelus mereka di malam hari, membisikkan di kuping mereka, anakku, jalankan perintah Tuhan, jangan engkau menyembah kepada sesamamu manusia, anakku. Itu baru kasih kepada manusia. Itu poin, Bung. Pecahkan itu. Kemudian yang tadi bertanya tentang Al-Quran itu sebagai pengajaran yang sempurna. Di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Ma'idah ayat 48, Allah jelas mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yaday minal kitab wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ini jelas ini. Kalau diuraikan, Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran yang membenarkan ketetapan-ketetapan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi-Nabi sebelum Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan, putuskan perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan jangan engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Jadi kesempurnaan Al-Quran itu, kata Allah, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Makanya Al-Quran cara ibadahnya jelas. Hubungan kepada Allah seperti apa? Jelas. Hubungan kepada sesama manusia jelas. Kepada sesama mukmin jelas. Kepada orang kafir jelas. Kepada orang munafik jelas. Tata krama jelas, akhlak jelas, akidah tentang jual beli jelas, ketatanegaraan jelas. Semuanya jelas dalam Al-Quran. Inilah yang disempurnakan oleh Al-Quran. Sedikit lagi, 30 detik. Oleh karena itulah kemudian ketika datangnya Al-Quran, kaum Yahudi, dalam hal ini ahli kitab, bukan orang Kristen, ahli kitab, diseru oleh Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Apa kata Allah? Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab yang telah datang kepadanya Taurat, Zabur, dan Injil, sekarang saatnya ikutlah kepada Rasulku, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sungguh telah datang kepadamu melalui dia cahaya, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Jelas itu, Bang. Jadi jelas. Kalau Anda masih mau mengatakan kami domba, mana datanya? Anda bukan domba. Bukan domba Anda itu. Itu pecahkan dulu itu. Silakan. Oke, jadi memang ada perbedaan Bang Juma, oh, siapa ini? Iya, silakan. Aku mau ngopi nih, mau ketemu kopi darat nih sama Bang Juma. Dia ngomong dalam tersenyum saya. Oke, Bangku. Iya, kembali kepada ini. Gimana moderator gimana, Bang? Siapa lagi? Bang Aristo atau Umar atau Bang Alif, ada yang mau ditambahin? Dan ini yang baru join, Bang Adam dari pihak Kristen atau Islam, Bang? Selamat siang. Ya, halo Bang Adam. Siang. Begini, Bang, begini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Oh, ya, Suma. Iya, silakan Bang Ataina. Jadi di dalam ayat Al-Quran yang Bang Suma bacakan tadi itu, di situ bahwa Allah itu menyempurnakan agama Islam, gitu, bukan menyempurnakan agama